Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Jadi ceritanya kemarin gue lagi nyari helm klasik atau retro buat salah satu krunya Acun Hobi karena dia baru beli motor Grand. Jadi akhirnya browsing dan dapat beberapa info soal Aska helmet yang baru launching bulan lalu kalau nggak salah, di review beberapa media juga. Jadi gue penasaran, akhirnya alhamdulillah dapat juga ini Aska Bomber. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas soal Aska Bomber ini yang baru dari brand Aska. Langsung aja kita mulai dari eksteriornya dulu, kita ngebahas secara desain. Desainnya udah pasti dia kental dengan nuansa klasik retro, dengan ngingetin beberapa film zaman dulu kayak Top Gun gitu. Dia punya helm desainnya kayak pilot zaman dulu. Dan untuk detail-detailnya, untuk bahan brandingan di sini, ini ada bahannya kayak besi gitu, warnanya kayak warna tembaga. Di belakang juga ada satu, jadi cukup menarik sih, cukup premium kelihatannya untuk brandingan di sini. Dan minimalis ada dua, gue milih warna kuning biar agak mencolok juga ntar di jalan, biar jadi spotlight aja di jalan gitu. Lalu untuk detail lainnya ada stitching abu dan juga kulit sintetis di semua bagian luar shellnya di sini. Dan di bagian belakang ada juga snap button dan juga kulit sintetis. Jadi aksennya cukup aksen detailnya cukup oke menurut gue dengan adanya kulit sintetis. Sebelah sini ada aksen snap buttonnya juga. Lalu ada brandingan Aska di bagian neck rollnya di sini. Oke, itu untuk interiornya. Dan untuk sertifikasinya, helm ini sudah SNI, lalu bahan yang digunakan untuk shellnya tuh termoplastik polimer seperti pada umumnya. Ya, jadi cukup lah untuk harian, untuk sebuah motor Grand kayaknya ini cukup banget gitu, nggak lucu-lucuan aja. Lalu detail lainnya juga ada beberapa, ada 3 buah snap button di sini. Jadi kalau misalnya kalian memasang visor atau face shield, ini tinggal ditekan aja, masukin aja ke sini snap buttonnya. Atau memasang pad, ada padnya biasanya kan kalau helm seperti ini dia bisa juga pasang di sini pakai snap button. Juga di sebelah kiri kanannya juga ada snap button, cuman gua belum tahu kalau yang sebelah kiri kanannya untuk apa, mungkin untuk Google atau untuk apa. Ya, itu bagian dari eksteriornya yang udah jelas helm ini nggak ada ventilasi karena ini emang tipenya klasik gitu. Tapi info lainnya, dia udah ada fitur sunglasses. Di sini ada visor tambahannya, 2 visor tambahan, bukan dual visor ya, ini single visor, cuman single visornya itu dia sun visor, tinggal ditarik doang. Jadi ya ini ada fitur value tambahannya lah karena udah ada sun visornya gitu. Lalu kita lanjut ke bagian interiornya. Yang pertama di bagian interior, untuk sistem pengunciannya dia menggunakan micromatic retention system. Dia cukup nyaman, mudah, dan cocok lah untuk helm seperti ini. Retention system, brandingan juga ada di sini, ada emboss di bagian locknya di sini, jadi detail juga cukup oke. Dan bagian cheek padnya dia agak panjang ke bawah buat nge-cover bagian bawahnya juga. Jadi emang kesan klasiknya juga kerasa di sini kalau menurut gue dari interiornya. Dan ini tuh semuanya fully knockdown, harusnya bisa dibuka semua. Kita coba buka dulu. Oke, ini untuk bagian cheek padnya. Bagian front pad, neck rollnya agak susah dilepas, cuman kayaknya di double tape, jadi sayang kalau gue ngebukanya sekarang. Bisa dibuka sih sebenarnya, cuma ntar pas masang lagi kalian harus pakai double tape lagi di sebelah sininya gitu untuk neck rollnya. Ngebahas sebentar soal paddingnya, emang sini neck rollnya, cheek padnya cukup kecil, nggak terlalu besar sesuai dengan ukuran helmnya mungkin ya. Ini untuk bagian si crown padnya sebenarnya nggak terlalu tebal sih. Untuk bagian crown padnya ya cukup lah gitu, cuman dia 3D cutting, ada branding Aska juga, ini 3D cuttingnya gitu ya. So-so sih untuk helm varian seperti ini kalau menurut gue. Dan untuk mekanisme snap buttonnya di sini menggunakan 3 buah snap button untuk bagian cheek pad. Dan untuk bagian crown pad dia di bagian belakangnya tinggal diselipin doang, dan bagian depan itu ada klip-klip juga diselipin ke bagian, ada
bracketnya lagi ABS di bagian depannya di sini. Dan untuk bagian IPS-nya dominasi warna putih, ya udah jelas nggak ada lubang ventilasi. Dan gue sempat baca juga di beberapa literasi secara digital kalau density-nya atau IPS-nya si Aska Bomber ini punya lapisan density sekitar 40% lah gitu. Ntar gue nggak bisa ngejelasin lebih lanjut karena itu teoritis, takutnya gue salah juga, cuman yang pasti ngelihatnya secara finishing cukup oke untuk IPS-nya gitu. Oke. Dan sebenarnya dia nggak ada ruang khusus untuk speaker intercom, cuman dia ruang sebelah sininya cukup luas, jadi kemungkinan besar bisa tetap memasang speaker intercom di sini. Dan dia udah bahan velcro halus, jadi tinggal nempelin doang, nggak usah pakai double tape lagi kalau misalnya kalian masang speaker intercom di helm ini gitu. Lucu aja kalau misalnya helm ini pakai intercom. Udah, sebelum lanjut ke bagian fitment, sebelum gua pasang lagi si padding-paddingnya, kalau ngomongin soal fabriknya, dia bahannya cukup halus banget sih. Jadi ya kesannya nyaman, dan feelingnya gua pikir ini akan terlalu panas juga karena ini helmnya sangat terbuka gitu. Jadi ini untuk material fabriknya berwarna abu ya, oke sih kalau menurut gue untuk padding-paddingnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Gue bakal coba helmnya, dan untuk informasi dengan kepala gue tuh 55 sampai 56 cm, dan helm ini punya size M. Coba dulu. Ringan banget sih helmnya. Oke. Yang pertama infonya untuk helm size M ini di kepala gue sebenarnya nggak terlalu longgar, cuma masih ada ruang sedikit. Jadi kalau misalnya kalian kepalanya 57-58 cm pakai size M ya udah pas. Jadi ini helmnya kayaknya terus size. Kecuali buat teman-teman uhti yang hijabers mungkin harus lebih upsize lagi, bisa pakai size L kalau misalnya kepalanya 57 atau 58 gitu. Oke, dan surprisingly sih sebenarnya ini helmnya bagian crown pad enak, nyaman gitu, nggak kayak helm murah banget. Ini enak crown padnya, kerasa nggak neken ke salah satu sisi. Cuman karena ini helmnya size M, jadi untuk bagian cheek pad di gue masih agak longgar. Cuman karena dia cheek padnya nyatu ke bagian chin strapnya di sini, jadi kalau misalnya kalian ngencengin si retention system ya, lock systemnya, dia makin dekat lagi, makin ngepas lagi si cheek padnya. Jadi itu nilai tambahnya, karena emang ini cukup detail banget menurut gue untuk bagian cheek padnya, juga untuk bagian si chin strapnya. Dan karakter klasik juga kerasa dari sini. Ini maju ke depan, telinga nggak ada yang ketekan. Jadi ya di bagian fitment gue sih cukup puas lah kalau bisa ngerasain si fitment dari si helm ini dengan harga yang cukup murah banget untuk helm ini. Dan iya, jelas ini helmnya ringan banget, mungkin bobotnya sekitar 1200 atau 1100 gram. Dan untuk sun visornya kemungkinan kegelapannya 60%. Cuman ini kayaknya mepet banget nih. Jadi kalau misalnya kalian pakai kacamata dipakai untuk helm ini, kayaknya sih bakal ngeganjel gitu. Dan infonya ini kan wearable glasses. Cuman sayangnya gue nggak pakai kacamata, mungkin gue nanti info di Instagram soal wearable glasses. Cuma kalau ngerasa di sini ini ruangannya ada juga untuk bingkai kacamata. Jadi ya, so far untuk bagian fitment ini yang paling terbaik dari helm ini sih, untuk harga yang cukup murah. Enak banget, nyaman. Aska Bomber menurut gue dengan harga yang cuman 300.000, ini helm banyak value positifnya. Kalau menurut gue sih dengan harga yang murah sangat worth it, dengan beberapa fitur yang ditawarkan, dengan detail yang diberikan juga. Yang pertama, fitur untuk tambahannya udah ada sun visor. Lalu materialnya gue ngerasa ini nggak ringkih, ini cukup solid gitu. Dan true size, untuk sizingnya detail-detailan juga oke. Yang paling menarik itu soal detail cheek padnya di sini. Yang cheek padnya nyatu dengan chin strap, punya nilai lebihnya tuh 2, dia punya nuansa klasik yang lebih kerasa, dan juga untuk bagian fitmentnya jadi lebih enak.
Kalau pakai helm ini kan emang si cheek padnya nyatu dengan chin strap, kalian bisa adjust dari sini aja gitu untuk mau nekannya seperti apa untuk bagian pipinya. Jadi ya untuk harga 300.000 menurut gue helm ini cukup worth it sih. Detail-detailnya juga menarik. Emang kayaknya pabrikannya juga bukan pabrikan yang sembarangan, QC-nya juga sangat oke. Gua nggak menyangka bakal sedetail ini sih untuk helm seharga 300.000 gitu. Oke, sekian review dari gue soal Aska Bomber ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang nyari helm-helm bertipe klasik dengan harga yang cukup murah, cuma 300.000. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, insight atau apapun bisa tulis di kolom komentar, dan kalau berkenan boleh juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.